Susunan kegiatan hari ini adalah jam 8 sampai jam 10 pendampingan grup WA dengan oleh narasumber, kemudian pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Idi, kemudian sambutan Ketua IDI yaitu Pak Bagus Sumantri, kemudian Pak Bagus Sumantri, sarjana sains, master pendidikan, kemudian sekitar jam 10.30 keynote speakernya yaitu Ibu Tri Endang Kusmianingsih, master pendidikan, kepala bidang GTK di Kota Surabaya. Kemudian jam 11 sampai jam 12.30 tatap muka virtual diklat oleh Pak Sugeng Budi, sarjana teologi Islam. Demikian Bapak Ibu, kita masuk ke acara pertama, yaitu menyanyikan lagu Indonesia. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Idi. Dimohon duduk dengan sikap sempurna. Kami persilakan Pak Sugeng. Mohon maaf Pak Bagus, tidak kedengaran. Yang share bukan saya, Pak. Pak Sugeng. Mohon maaf Pak Sugeng, suaranya nggak kedengaran. Mungkin diulangi. Oke, Pak Bambang. Indonesia Raya sama Marsiki tadi tidak kedengaran, Pak. Oh, baik. Pak Bagus mungkin bisa menghandle, Pak Bagus. Nggak apa-apa, diteruskan aja. Tadi kan sudah ada anunya. Lanjut. Dilanjutkan tanpa suaranya. Iya, tadi kan sudah selesai. Enggak, yang Marsikinya itu loh Pak Bagus. Ya, Mas Idi. Oke. Oh, masih. Saya coba lagi. Nah, kedengaran.
Alamin. Terima kasih Pak Sugeng. Kita lanjutkan yaitu sambutan Ketua IGI oleh Bapak Bagus Sumantri, Sarjana Sains, Master Pendidikan. Pak Bagus, kami persilakan. Oke, terima kasih. Maaf, saya nggak menggunakan background. Ini kebetulan saya gunakan HP, jadi maaf sekali. Ini agak lebih cepat ya. Jadi alhamdulillah nanti materi mungkin teman-teman akan lebih panjang. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita ketemu. Seperti biasa, Diklat IGI kali ini kita bekerja sama dengan GTK atau Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Dan alhamdulillah Putri Endang support sekali atas kegiatan IGI dan sangat-sangat berterima kasih kepada teman-teman yang ikut dalam kegiatan ini. Di sini tercatat pesertanya adalah 600 dan yang tergabung ini masih 200-an ya. Jadi agak monggo silakan bergabung yang belum gabung di grup bisa dioprak-oprak lagi untuk segera gabung. Seperti yang disampaikan dalam berbagai macam kegiatan IGI, di sini IGI memang lebih ke arah bagaimana menggunakan sebuah teknologi atau sebuah kegiatan pembelajaran dalam kelas. Jadi kita selalu arahnya adalah ke teknis pembelajaran. Dan alhamdulillah hari ini kita akan belajar tentang video pembelajaran yang biasa kita gunakan memang video pembelajaran. Oh Pak, kita bisa gunakan ini. Nah, sekarang ada tambahannya. Kita bisa belajar dengan menggunakan AI. Dan alhamdulillah kemarin untuk ChatGPT itu ada teman WA saya. Alhamdulillah Pak, saya sudah dalam satu hari saya bisa 5 bikin kegiatan dengan menggunakan ChatGPT. Dan itu sudah sangat-sangat membantu dalam hal ini. Nanti the next-nya mungkin kita akan lebih mengulas lagi tentang ChatGPT. Nantikan kegiatan-kegiatan IGI selanjutnya di di diklat online atau diklat offline. Terima kasih, itu aja Pak. Silakan teman-teman mengikuti kegiatan ini. Dan satu, tetap IGI menggunakan tugas sebagai patokan mengeluarkan sertifikat. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Terima kasih Pak Bagus. Monggo silakan dilanjut dengan kegiatan berikutnya. Kita lanjut kegiatan acara berikutnya, sambutan dari keynote speaker kita yaitu Ibu Tri Endang Kustianingsih, Master Pendidikan, Kepala Bidang GTK Dispendik Kota Surabaya. Kami persilakan. Bapak Ibu, ini adalah merupakan rekaman suara Ibu Tri Endang. Sebentar. Belum terdengar Pak Bambang. Enggak terdengar, Bu? Belum. Belum terdengar ya? Belum. Bapak Ibu, karena Ibu Tri Endang ini sedang ada kegiatan di Balai Kota bersama Pak Eri Cahyadi, jadi beliau menyampaikan sambutannya kali ini dengan rekaman. Sudah kami siapkan.
Sebentar Bapak Ibu. Mohon bersabar Bapak Ibu, kami persiapkan. Kedengaran nggak Bu Gagar? Belum Pak. Pak Bambang, share screen-nya sudah sound-nya udah diklik. Oke, bentar. Ya, monggo Bu, silakan. Apakah kedengaran Bu Gagar? Belum Pak. Belum. Kasih tolak bukan? Pak Bambang, Ya, Halo, apakah Bu sudah Fatima. kedengaran? Belum Pak. nggak ada gambar, nggak ada suara, Pak. Nggak ada suara? Sudah, Bu. Nggak ada suara ya? Gambarnya juga belum muncul, Pak. Nggak tampil, Pak. Alam? Belum tampil, Pak Bambang. Bisa saya coba, Pak Bambang? Oke. Nah. Ini Bu Fatima kok off, kenapa ya mikrofon? Coba sebentar ya. Pak Bambang, bisa Nggih. saya bantu share screen kan? Oh, nggih, monggo. Nggih. Oke, sebentar. Ini saya coba dulu. Bisa nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran nggak? Ya. Waalaikumsalam sudah. warahmatullahi wabarakatuh. Clear Pak. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Yang saya hormati Ketua Ikatan Guru Indonesia Surabaya, Bapak Bagus, dan pengurus IGI Kota Surabaya, Bapak Ibu Guru di Kota Surabaya dan se-Jawa Timur khususnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kenikmatan, kesempatan, kesehatan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat bersua dalam ruang Zoom meeting tentunya bersama guru-guru hebat yang luar biasa di
seluruh Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Pada pagi hari ini mohon izin Bapak dan Ibu yang luar biasa, yang hebat, Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya seyogyanya akan membuka kegiatan pada pagi hari ini, karena pada hari ini juga bersamaan dengan kegiatan lainnya, sehingga beliau menugaskan kepada saya untuk menyampaikan salam hormat kepada Bapak Ibu semua, dan doa beliau semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa informasi. Sebenarnya ingin banyak sekali yang akan saya sampaikan, karena saya juga mendapat tugas untuk mengikuti kegiatan yang ada di Balai Kota dan di Balai Pemuda, sehingga saya akan memberikan satu informasi tentang hak uji kompetensi ya untuk guru, terutama untuk pegawai negeri sipil. Dan informasi lainnya nanti akan saya sampaikan juga, karena kami akan mengundang khusus Bapak Ibu guru di bulan ini juga berkaitan dengan beberapa informasi penting yang akan kami sampaikan. Nah, dalam kesempatan ini mohon izin saya bisa share screen ya Pak Bagus, Pak moderator. Iya Bu, sebentar. Monggo Bu, silakan. Terlihat. Sudah kelihatan Bu, sudah kelihatan. Nampak, ya. Oke, saya akan terlihat ya Bapak Ibu, karena memang ini adalah informasi yang penting, dan dalam bulan ini insya Allah akan disampaikan sosialisasi begitu ya dari Kementerian Kemendikbudristek terkait uji kompetensi pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas sebagai guru ke dalam jabatan fungsional guru. Mohon izin untuk Bapak Ibu guru yang PNS, ini memang hal yang baru dan informasi ini juga harus dipahami dan diketahui oleh Bapak Ibu guru. Nanti terkait dengan P3K dan lain sebagainya juga akan kami sampaikan, tetapi mungkin akan ada waktu tersendiri, dan hari ini kami juga mengajukan formasi kembali untuk P3K ya, untuk formasi di tahun 2003 gitu. Jadi dalam bulan Juli insya Allah itu akan ada formasi kembali dibuka untuk P3K, dan kami sedang mengajukan formasi untuk tahun 2003 ini. Nah, baik Bapak Ibu yang saya hormati, untuk uji kompetensi ini seyogyanya memang akan disampaikan langsung nanti oleh Kemendikbudristek ya di bulan ini, karena kami melihat jadwal rencana sosialisasi itu memang sekitar tanggal 8 Mei gitu, tapi mungkin ada dan lain sebagainya nanti juga akan disampaikan melalui surat ke kami ya, ke Dinas Pendidikan di seluruh Indonesia, dan juga melalui website Kemendikbudristek. Jadi terkait dengan uji kompetensi ini, Bapak dan Ibu, landasan hukumnya seperti yang ada di dalam layar. Ada surat edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, kemudian juga ada Permendikbudristek yang terbaru nomor 29 tahun 2023 tentang uji kompetensi jabatan fungsional guru, pamong belajar, pengawas sekolah dan pendidik. Nah, khusus ini saya akan menyampaikan untuk jabatan fungsional guru atau JF ya, gabung untuk guru. Kemudian Bapak dan Ibu, saya ingatkan kembali ya di dalam Permendikbud yang tadi, Permendikbudristek nomor 29 tahun 2023 ya tentang uji kompetensi jabatan fungsional guru. Di sana tertulis bahwa guru itu adalah jabatan yang berisi fungsi dan tugas ya, yang meliputi
mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Nah, kemudian jabatan fungsional sendiri yang sering kita kenal dan disingkat menjadi JF, itu adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Nah, memang kalau guru tentu sejak dulu adalah jabatan fungsional, gitu ya. Tetapi sekarang ada aturan yang baru ya, untuk mendapatkan jabatan fungsional itu Bapak Ibu guru yang PNS harus mengikuti uji kompetensi dan itu ada persyaratannya. Nah, kemudian uji kompetensi sendiri Bapak Ibu adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, ya, sekali lagi kompetensi teknis, kemudian manajerial, ya, dan sosial kultural dari jabatan fungsional guru dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatannya. Nah, kemudian Bapak Ibu, tujuan uji kompetensi ini sendiri ya untuk mengukur, sekali lagi untuk mengukur dan menilai kesesuaian kompetensi pegawai negeri sipil atau PNS yang akan diangkat dalam jabatan fungsional guru ya terhadap standar kompetensi jabatan fungsional guru. Nah, kemudian hasil dari uji kompetensi ini nanti digunakan sebagai dasar pemberian rekomendasi pengangkatan ke dalam jabatan fungsional guru. Nah, kemudian Bapak Ibu, peserta yang akan mengikuti uji kompetensi nanti, ya, lagi harus PNS. Kemudian melaksanakan tugas sebagai guru yang belum, ya, sekali lagi, yang belum atau sudah memiliki sertifikat pendidik, ya, namun belum diangkat ke dalam jabatan fungsional guru dengan pangkat yang pertama penata golongan ruang 3C ke atas, ya, dan penata muda tingkat 1 golongan ruang B yang telah memiliki persetujuan teknis menjadi golongan ruang 3C dari BKN regional. Nah, kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, untuk jabatan fungsional guru ini harus memenuhi persyaratan belum memasuki usia 53 tahun atau untuk jabatan fungsional guru ahli pertama ya dan jabatan guru ahli muda atau ya 55 tahun untuk jabatan fungsional guru ahli madya. Jadi dari sisi usia pun juga menjadi persyaratan gitu. Nah, selanjutnya untuk persyaratan mengikuti uji kompetensi ya sebenarnya nanti juga akan dilakukan uji klinik langsung dari panitia ya dari panitia Kemendikbudristek. Nah, jadi ada pendampingan ya selain sosialisasi juga ada pendampingan sehingga nanti Bapak Ibu guru yang mengikuti uji kompetensi benar-benar memahami apa yang harus dilakukan. Nah, lalu persyaratan dan dokumen uji kompetensi apa saja? Jadi sebelum Bapak Ibu melakukan uji kompetensi, peserta ya, uji kompetensi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama sekali lagi statusnya harus PNS ya. Kemudian yang kedua memiliki integritas dan moralitas yang baik, sehat jasmani dan rohani, berijazah paling rendah sarjana S1 atau diploma 4 ya. Kemudian memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang jabatan fungsional guru yang akan diduduki paling kurang 2 tahun, paling kurang ya minimal. Nilai penilaian kinerja paling rendah bernilai baik dalam 2 tahun. Jadi mohon sekali lagi Bapak Ibu untuk PKG-nya, Bapak Ibu juga diperiksa kembali ya, dilihat lagi apakah sudah dinilai oleh tim penilai ya, penilai kinerja guru ya, guru senior ataupun kepala sekolah karena ada beberapa sekolah negeri pun ada yang belum dinilai PKG-nya atau masih di bawah ya kategori baik ya, jadi masih di bawah atau bernilai di bawah baik. Nah, itu yang jadi perhatian sehingga sertifikasi pendidiknya pun tidak atau belum keluar ya karena masih ada PKG yang
di bawah nilai baik atau cukup. Nah, ini tidak boleh ya Bapak Ibu. Kemudian dokumen, ya dokumen yang harus disertakan ya, atau nanti akan diupload begitu oleh Bapak Ibu yang mengikuti uji kompetensi ini. Jadi sekali lagi ini bukan seperti uji kompetensi guru yang dulu ya, yang pernah kita lakukan untuk semua guru, ya, tapi ini khusus untuk PNS dan untuk mendapatkan jabatan fungsional, nah, seperti itu. Kemudian ya kita kembali ke dokumen yang harus diberikan atau diupload nanti ya ketika sebelum mengikuti ujian. Yang pertama adalah surat pernyataan pimpinan yang menyatakan bahwa Bapak Ibu guru calon peserta ini memiliki integritas dan moralitas yang baik. Nah, itu nanti bisa mendapatkan dari Dinas Pendidikan Kota. Kemudian surat keterangan sehat dari Puskesmas atau rumah sakit pemerintah yang menyatakan bahwa PNS yang bersangkutan sehat ya secara jasmani dan rohani. Sekali lagi Puskesmas atau rumah sakit pemerintah yang ada di Kota Surabaya. Kemudian scan asli ijazah terakhir yang telah dilegalisasi. Saya katakan kenapa Surabaya karena memang khusus untuk Kota Surabaya. Demikian juga untuk Bapak Ibu guru PNS yang ada di kota lain ya, itu tentunya puskesmas atau rumah sakit pemerintah yang ada di tempatnya. Kemudian tadi sudah ijazah terakhir yang telah dilegalisir ya, dan scan asli surat keputusan kenaikan pangkat terakhir, kemudian scan asli penilaian kinerja 2 tahun terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang. Kemudian yang keenam itu persetujuan teknis kenaikan pangkat golongan dari penata muda tingkat 1 golongan ruang 3B ya ke penata golongan ruang 3C yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Regional BKN bagi PNS yang belum memiliki surat keputusan pengangkatan penata golongan ruang 3C. Jadi kalau belum keluar SK-nya, boleh membuat atau mendapatkan surat persetujuan ya. Nah, kemudian Bapak Ibu nanti untuk materi uji kompetensi dan metode yang digunakan adalah secara online metodenya ya, sekali lagi secara daring ya, berbasis komputer. Kemudian untuk materinya seperti yang saya sampaikan di atas, kompetensi teknis ya, kemudian manajerial dan sosial kultural. Nah, nanti materinya seperti apa? Pada kesempatan berikutnya kami undang khusus Bapak Ibu yang ada di Kota Surabaya untuk mendapatkan materi ini. Kemudian ini rencana penjadwalan penyelenggaraan uji kompetensi ya, yang sudah kami dapatkan. Mudah-mudahan tidak ada yang mundur, tapi kalau mundur ya kita mengikuti karena dari Kemendikbudristek demikian ya akan kita ikuti sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh Kemendikbudristek. Nah, sementara yang kami dapatkan rencana penjadwalan penyelenggaraan uji kompetensi ini ya seperti yang tertera di layar. Yang pertama adalah penyampaian informasi penyelenggaraan uji kompetensi. Jadi penyampaian informasi ini kami dapatkan melalui surat Bapak Ibu. Dinas Pendidikan juga sudah mengupload ya di website, di pengumuman. Nah, mungkin ada banyak guru atau beberapa guru yang belum membaca, maka inilah yang saya sampaikan ya, dan nanti kita akan perkuat kembali setelah sosialisasi. Tentunya kami akan dampingi Bapak Ibu untuk bisa memahami ya bagaimana materi-materi yang diujikan melalui uji kompetensi jabatan fungsional. Kemudian di websitenya atau di laman ya, saat itu laman resminya Ditjen GTK itu juga sudah diberikan informasi ini. Nah, lanjut lagi untuk sosialisasi yang saya sampaikan tadi dan koordinasi melalui daring itu pada tanggal 8 Mei 2023. Nah, kami juga masih menunggu sosialisasi dari Kemendikbudristek sehingga nanti kita bisa bersiap bersama ya untuk mendengar ya sosialisasi dari Kemendikbudristek.
Selanjutnya untuk tahapan kegiatan berikutnya yaitu pendaftaran calon peserta uji kompetensi itu dimulai kira-kira ya karena ini baru rencana tanggal 8 sampai 17 Mei 2023 paling tidak kalau mundur ya mundur 1 minggu gitu ya. Sepertinya harus di Mei diselesaikan. Kemudian seleksi administrasi dan pengusulan calon peserta itu di tanggal 9 sampai 19 Mei 2023. Kemudian pengumuman peserta uji kompetensi ya tanggal 22 sampai tanggal 24 Mei. Kemudian coaching klinik ya saya sampaikan sekali lagi nanti Bapak Ibu akan mendapatkan coaching klinik ya peserta uji kompetensi itu sekitar tanggal 25 sampai 26 Mei. Kemudian pelaksanaan uji kompetensi di bulan Juni ya tanggal 5 ini rencana ya. Kemudian pengolahan hasil uji kompetensi itu di tanggal 8 sampai tanggal 10 Juni. Kemudian penetapan dan pengumuman kelulusan uji kompetensi tanggal 16 Juni, dan penerbitan sertifikat uji kompetensi dan rekomendasi tanggal 16 Juni. Jadi ini masih rencana Bapak Ibu, jadwal yang sudah dibuat oleh Kemendikbudristek sebagai panitia pusat. Nah, untuk kegiatannya yang saya sampaikan tadi, mudah-mudahan tidak terlalu jauh berbeda. Ya. Selanjutnya untuk penyelenggaraan uji kompetensi Bapak Ibu ada alurnya ya alur penyelenggaraan uji kompetensi itu sekali lagi ya melalui SIM PKB. Jadi Bapak Ibu pendaftarannya melalui SIM PKB. Kemudian nanti verifikasi dokumen dan pengumuman peserta. Nah, jadi kalau yang sudah alumni guru penggerak, ya fasilitator penggerak, pengajar praktik atau instruktur, ya, nah ini pasti tahu SIM PKB-nya Bapak Ibu. Yang lainnya juga SIM PKB-nya harus sering-sering dibuka ya, karena memang semua pengumuman tentang guru itu ada di SIM PKB panjenengan semua, ya. Nah, jadi untuk pendaftaran nanti melalui SIM PKB, verifikasinya juga demikian, pengumumannya juga langsung ya di SIM PKB-nya Bapak Ibu sendiri. Kemudian juga melalui platform Merdeka Mengajar. Jadi tolong platform Merdeka Mengajarnya juga terus disambangi ya. Hampir setiap hari mungkin ya, tapi jangan dilupakan karena ada beberapa guru yang menyampaikan juga terlambat melihat ya pengumuman dan lain sebagainya ya, lupa kalau semua pengumuman itu ada di SIM PKB Bapak Ibu. Jadi untuk pelaksanaan pengumuman hasil uji kompetensi dan penerbitan sertifikat itu bisa lihat di platform Merdeka Mengajar. Nah, kemudian Bapak Ibu kita lanjutkan untuk pendaftaran seleksi administrasi dan pengusulan calon peserta. Proses pendaftaran ya seleksi administrasi dan pengusulan dilakukan dengan beberapa tahap. Ini nanti juga akan dikuatkan juga, diberi pemahaman juga kepada Bapak Ibu semua. Ya, sekali lagi ada coaching kliniknya. Nah, di sini ada tim uji kompetensi pusat Bapak Ibu melalui SIM PKB. Sekali lagi tadi karena uji kompetensi ini melalui metode daring atau online dan biasanya masuk di SIM PKB-nya Bapak Ibu masing-masing. Nah, jadi panitia pusat itu mendistribusikan ya daftar nama calon peserta uji kompetensi kepada dinas. Ya, jadi nanti masuk ke dinas pendidikan kota atau kabupaten masing-masing yang membidangi pendidikan sesuai kewenangannya, kemudian atau kepada tim uji kompetensi daerah. Nah, tim uji kompetensi daerah ini tentu nanti akan ditunjuk Bapak Ibu ya dinas pendidikan tentu bersama BKPSDM atau BKD ya untuk mensosialisasikan jadwal dan pelaksanaan uji kompetensi kepada PNS yang terdaftar sebagai peserta. Kemudian nanti calon peserta itu melakukan pendaftaran. Sekali lagi, mengunggah, melengkapi dokumen, ya persyaratan itu semuanya melalui SIM PKB. Nah, kemudian tim uji kompetensi daerah nanti akan melakukan seleksi secara administrasi, kemudian juga memverifikasi dan memvalidasi dokumen calon peserta melalui SIM PKB. Nah, selanjutnya setiap calon peserta ya Bapak Ibu yang lulus seleksi secara administrasi nanti akan diusulkan ya oleh tim uji kompetensi daerah menjadi peserta uji kompetensi kepada tim uji kompetensi
dilakukan melalui SIM PKB lagi, ya, melalui surat sebagaimana tercantum, ya, dalam format. Nanti ada format yang nanti akan kami berikan, Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir, karena ini memang hal yang baru dan pertama buat Bapak Ibu, kami akan dampingi. Nah, nanti setelah sosialisasi dari tim uji kompetensi pusat, gitu ya. Nah, kemudian untuk pengumuman uji kompetensi ini, Bapak Ibu sekali lagi tadi saya sampaikan, mau informasinya, ya pengumumannya itu melalui surat, kemudian SIM PKB, ya, alamat email peserta melalui akun belajar.id. Bapak Ibu pasti semua sudah punya akun belajar.id, ya. Ini jangan lupa kalau menggunakan operator, ya, yang ada di sekolah, Bapak Ibu minta, ya, jangan nanti ketergantungan. Saya yakin Bapak Ibu guru yang ada di IG ini sudah canggih luar biasa, apalagi IG mendampingi Bapak Ibu, ya, menginspirasi dengan pelatihan hari ini, ya, supaya Bapak Ibu sudah sangat-sangat menguasai di sisi bidang teknologi, ya. Nah, kemudian Bapak Ibu juga bisa melihat di laman https ya ujikompetensi.kemendikbud.go.id. Nah, selanjutnya Bapak Ibu ada pengawas uji kompetensi, walaupun nanti secara online, ya, mirip-mirip seperti UKG begitu, ya, ketika kita mengikuti uji kompetensi guru pada waktu itu ditempatkan di suatu sekolah yang mempunyai jaringan komputer baik dan sarana prasarana komputer cukup memadai, ya, maka ada pengawas uji kompetensi, ya. Jadi pengawasnya nanti Bapak Ibu akan kami tunjuk, dan memang ini perintah dari pusat, itu berasal dari pengawas sekolah, kemudian kepala sekolah, dan unsur dinas yang membidangi pendidikan sesuai kewenangannya. Nah, jadi ada pengawasnya, jadi pengawas ujian, gitu ya. Dan nanti berapa orang dalam satu ruangan itu juga tergantung nanti berapa banyaknya komputer yang ada di lab komputer sekolah. Nanti akan kami tunjuk untuk pelaksanaan, ya, untuk sebagai tempat pelaksanaan uji kompetensi. Nah, kemudian penetapan dan pengumuman kelulusan uji kompetensi ini Ditjen GTK akan menetapkan, ya. Jadi sekali lagi yang menetapkan adalah Ditjen GTK, tetapkan kelulusan peserta uji kompetensi berdasarkan pengolahan hasil uji kompetensi. Kemudian Ditjen GTK pun akan menyampaikan pengumuman hasil uji kompetensi ini kepada dinas. Sekali lagi kepada dinas yang membidangi pendidikan. Jadi Dinas Pendidikan Kota, Kabupaten, ya, seluruh Indonesia itu akan mendapatkan pengumuman dari Ditjen GTK baik melalui surat maupun di platform Merdeka Mengajar. Nah, baik Bapak Ibu, terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Informasi, ya, yang dalam waktu dekat akan Bapak Ibu laksanakan, terutama Bapak Ibu guru yang sudah menjadi PNS dan golongan 3C tadi akan bersiap-siap, ya. Dan mohon izin Pak Bagus, mungkin saya tidak bisa mengikuti sampai selesai kegiatan ini, dan saya sangat berterima kasih sekali, ya, sangat berterima kasih sekali. IG yang luar biasa ini sudah berkolaborasi, ya, kemudian bekerja sama, ya, bisa menginspirasi teman-teman guru di seluruh Indonesia tentunya untuk berbagi, ya, berbagi apa saja pengetahuan, sharing dan sebagainya, hal-hal yang memang untuk meningkatkan kompetensi Bapak Ibu guru. Dan penuh tantangan ini karena kita sudah direformasi, kemudian transformasi. Nah, kita berada di era yang industri, ya, 4.0, kita akan menuju ke 5.0. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu guru, dimanapun Bapak Ibu guru berada, teruslah meningkatkan kompetensinya supaya bisa mendampingi, ya, membimbing anak-anak didik kita, ya, untuk meraih cita-citanya yang memang kita tunggu sebagai generasi emas pengganti, ya, pengganti tongkat estafet dari Bapak Ibu guru juga tentunya nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi
saya tidak bisa bersama atau membersamai kegiatan pada hari ini. Salam sehat saya dan salam hormat saya untuk Bapak Ibu guru semuanya. Semoga sukses dimanapun Bapak Ibu berada. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putri, minta izin untuk membuka kegiatan. Oh, baik. Alhamdulillah. Maksudnya Cek, buka cek. apa lagi? Apakah suara saya terdengar? Yang dibuka secara resmi. Bu Bulan belum sekarang. selesai. Oke. Suara saya terdengar dengan jelas, Kak? Tidak lama ya Pak, saya sudah ditunggu. Ya, Langsung aja, Bu. 1 detik, Bu. oke baik. Bu Bulan belum Mohon selesai. videonya izin bisa Bapak Ibu. dihentikan. Berarti Bu ini Bulan kita belum berempat ya. selesai. Mohon Iya. tidak mohon izin. Oh. Saya mulai di awal ya Pak. Oke, baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Yang saya hormati Ketua Ikatan Guru Indonesia Kota Surabaya, Bapak Ibu pengurus Ikatan Guru Indonesia Surabaya, Jawa Timur, Bapak Ibu guru yang luar biasa dan luar biasa sekali. Saya ini plus-plus luar biasanya ya untuk Bapak Ibu guru hebat di hari Sabtu masih bersemangat untuk bisa menuntut ilmu, ya menambah ilmu, pengetahuan, ya teknologi dan sebagainya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan kenikmatan, kesempatan dan kesehatan kepada kita semua. Sehingga pada pagi yang cerah ini, Bapak Ibu guru yang ada di ruang Zoom bisa bersama-sama untuk mengikuti kegiatan dari Ikatan Guru Indonesia. Semoga nanti Bapak Ibu bisa mengikuti, menyimak dengan baik, dan mengimplementasikan apa yang sudah diperoleh dari kegiatan pada 2 hari ini ya, Bu Siva, hari Sabtu dan hari Jumat atau Sabtu ya, 2 hari yang jelas. Oke. Sehingga Bapak Ibu bisa menambah pengetahuannya, ya kompetensinya di bidang teknologi, ya. Mungkin nanti ada lagi kegiatan di bidang manajerial dan lain sebagainya, karena berhubungan dengan uji kompetensi. Nah, itu juga harus dikuatkan, Pak Bagus, ditambahkan lagi, mungkin nanti juga ada narasumber-narasumber yang berkompeten untuk bisa mendampingi Bapak Ibu guru untuk mendapatkan banyak-banyak sekali ilmu ya, yang wawasannya juga bertambah ya, sehingga memang disiapkan untuk menjadi ujung tombak di lapangan mendampingi anak-anak kita yang juga sangat-sangat luar biasa di bidang teknologinya. Jadi Bapak Ibu harus lebih canggih dari anak-anak didik kita. Oke. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan yang dilaksanakan oleh Ikatan Guru Indonesia, saya nyatakan dibuka. Ya. Terima Baik. kasih, Bu. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Mohon izin sekali lagi, saya berharap kegiatan ini bisa berlanjut, ya bisa berlangsung terus. Bapak Ibu bisa mendampingi sekali lagi teman-teman guru yang hebat dan luar biasa ini untuk ya, tidak ada lagi yang ketinggalan tentang teknologi atau apapun itu. Nah, salam dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya untuk Bapak Ibu semua. Semoga Bapak Ibu selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, selalu sehat dan selalu sukses dimanapun Bapak Ibu berada. Terima kasih sekali lagi. Saya ucapkan selamat beraktivitas, selamat mengikuti kegiatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mungkin Bapak Ibu yang lain bisa memberikan reaksi tepuk tangan begitu ya. Ada di perangkatnya masing-masing. Ya. Ya, terima kasih. Alhamdulillah.
kegiatan hari ini tadi sudah dibuka oleh Ketua IGI Kota Surabaya, Bapak Bagus Sumantri, dan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan oleh Ibu Tri Endang Pustianingsi MPD, Kepala Bidang GTK Dispendi Kota Surabaya. Dengan beberapa hal terbaru begitu ya bagi kita yang PNS gitu. Dan itu adalah satu hal yang berharga begitu bisa disampaikan langsung oleh beliau. Dan untuk kegiatan kita hari ini seperti flyer yang sudah terpampang sebagai virtual background kita, yaitu diklat dari IGI Kota Surabaya tentang video animasi pembelajaran dengan artificial intelligence. Tidak putus gitu ya, tidak henti-hentinya IGI Kota Surabaya memberikan materi yang kompetitif, materi yang selalu update, yang tujuannya adalah memberikan kompetensi Bapak Ibu guru semuanya yang ada di Kota Surabaya khususnya dan di Indonesia, gitu ya, pada umumnya supaya bisa mengupdate gitu ya, bisa mengupdate semua teknologi terbaru pastinya yang tujuannya adalah kita gunakan dalam bidang pendidikan utamanya yaitu pengajaran. Dan untuk materi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Sugeng Setiobudi yang hari ini sudah siap tampil untuk memberikan materi dari awal sampai dengan akhir nantinya. Kepada Bapak Sugeng, kami persilahkan. Oke, terima kasih Bu Wulan. Alhamdulillah, rekan-rekan yang sangat saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Yang sangat saya hormati Ibu Tri Endang, selaku Kabid GTK Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Yang sangat saya hormati Bapak Bagus Sumantri selaku Ketua Daerah IGI Kota Surabaya. Yang saya hormati rekan-rekan pengurus IGI Kota Surabaya yang saat ini dengan sangat setia mendampingi kegiatan sekaligus sebagai pelaksana kegiatan, dan rekan-rekan guru-guru hebat yang tergabung dalam diklat video animasi pembelajaran dengan teknologi artificial intelligence yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, rekan-rekan yang saya hormati, kita selaku guru tidak berkewajiban untuk mengembangkan teknologi. Okay. Teknologinya maksudnya. Tetapi selaku guru seyogyanya kita mengikuti perkembangan teknologi dan memanfaatkannya dalam pembelajaran kita sehari-hari dengan siswa-siswi kita. Dan insya Allah Bapak Ibu rekan-rekan yang sangat saya hormati, jika kita menggunakan teknologi itu tidak akan mengurangi esensi kita selaku guru, tetapi akan menambah wawasan kita dan juga wawasan anak-anak kita dalam menggunakan teknologi, kemudian memanfaatkannya dalam pembelajaran kita. Dan insya Allah Bapak Ibu, karena teknologi ini berkembang terus setiap hari, mungkin bukan setiap hari, setiap detik, setiap jam terus berubah, maka kita selaku guru juga seyogyanya terus-menerus belajar menuntut ilmu, jangan sampai kita jemu untuk menuntutnya. Rekan-rekan, pada hari ini kita akan sharing kembali, ya, kita akan sharing bagaimana memanfaatkan teknologi. Nah, teknologi yang terbaru dalam pembelajaran yang bisa kita manfaatkan adalah teknologi AI, Artificial Intelligence, kecerdasan buatan. Dan itu kemarin beberapa waktu yang lalu sudah dibahas tuntas, salah satunya yang berbasis teks, ChatGPT. Nah, beberapa waktu yang lalu sudah dibahas tuntas oleh Pak Bambang selaku narasumber.
dan diikuti oleh puluhan bahkan ratusan kemarin peserta guru-guru hebat di Kota Surabaya. Nah, pada peringatan Hari Pendidikan Nasional ini rekan-rekan kita akan melanjutkan, melanjutkan bagaimana memanfaatkan artificial intelligence ini dalam pembelajaran kita sehari-hari. Kalau kemarin berbasis teks, hari ini kita akan mencoba bagaimana memanfaatkan AI ini untuk pembuatan media pembelajaran, wabil khusus tentang video animasi pembelajaran. Oke, mohon izin untuk share screen ke Bu Wulan. Monggo, Pak. Oke, terima kasih Bu. Baik, rekan-rekan, insya Allah nanti kami akan mengirimkan modul, setelah selesai kegiatan, modul akan kami kirimkan ke Bapak Ibu sekalian yang nanti bisa dibaca-baca kembali tentang kegiatan kita pada hari ini. Nah, apa yang akan kita pelajari, Bapak Ibu? Kita akan belajar tentang teknologi artificial intelligence dalam membuat video. Nah, ini hasilnya ini. Ini tadi saya ambil dari salah satu chatbot, ya Bapak Ibu. Saya menggunakan ini, saya tunjukkan ke Bapak Ibu sekalian. Nah ini adalah chatbotnya milik Microsoft Bapak Ibu. Jadi kalau kemarin kita menggunakan ChatGPT, saya kenalkan ke Bapak Ibu sekalian, bukan hanya ChatGPT yang bisa sekarang, banyak chatbot-chatbot yang lain yang bisa kita gunakan. Salah satunya milik Microsoft ini Bapak Ibu. Linknya sudah saya sharekan di grup, kemudian di chat meeting juga sudah saya sharekan Bapak Ibu. Nah, kelebihannya yang ini selain bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan seperti ini, dia juga menyertakan hasil pencarian yang kita butuhkan. Ya, misalkan saya tadi bertanya masalah video, dia jawab link videonya seperti ini. Nah, ini jauh lebih fleksibel dari ChatGPT. Nah, rekan-rekan, untuk apa chatbot ini? Ini saya sampaikan terlebih dahulu. Untuk membuat sebuah video pembelajaran dengan kecerdasan buatan, ada beberapa langkah yang harus kita laksanakan. Yang pertama, kita harus memilih AI video generator yang ingin kita gunakan. Oke, banyak AI generator yang bisa kita gunakan Bapak Ibu, tapi untuk kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah nanti kita akan menggunakan Pictory.ai. Kenapa kita gunakan ini? Lumayan lengkap fiturnya, antar mukanya juga lumayan mudah. Kemudian yang pasti kita pilih Bapak Ibu, satu, gratis. Jadi kalau harus berbayar kan kita nanti direpotkan. Ada beberapa video generator yang lainnya yang jauh lebih bagus sebenarnya, cuma berbayar Bapak Ibu. Ada yang gratis penggunaannya, ketika download harus berbayar. Nah, kali ini saya pilihkan, kita akan mencoba bersama-sama Pictory.ai. Nanti kita coba dan Bapak Ibu bisa juga nantinya mencari video generator yang lainnya. Ini yang pertama. Yang kedua, kita buat skenario Bapak Ibu. Ya, ini sangat penting karena AI video generator itu membutuhkan skenario atau membutuhkan naskah video yang kita pastekan ke video generator, nantinya akan diubah langsung menjadi deretan video. Nah, ini yang ketiga, masukkan skenario atau naskahnya ke AI video generator. Kemudian tinggal kita proses, maka kita akan mendapatkan video. Dan nanti kita juga bisa mengedit di dalamnya. Oke, langsung rekan-rekan. Jadi kita akan belajar pertama tentang membuat skenario. Bapak Ibu, skenario kali ini kita akan coba membuatnya melalui teknologi AI yang kemarin dijelaskan secara gamblang oleh Pak Bambang. Oke, saya contohkan menggunakan ChatGPT. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Oke. Nah, di ChatGPT apakah kita bisa minta bantuan untuk membuat sebuah naskah video? Bisa Bapak Ibu. Oke, nanti Bapak Ibu tinggal buka chat.openai.com atau ChatGPT.
Kalau Bapak Ibu belum mendaftar, silakan mendaftar menggunakan email terlebih dahulu. Kemudian Bapak Ibu akan disuguhkan halaman utama seperti ini. Nah, ini halaman utamanya rekan-rekan. Nah, ketika kita akan membuat sebuah video pembelajaran, Bapak Ibu tinggal mengetikkan secara rinci di sini pertanyaannya. Sebagai contoh, tolong buatkan naskah video pembelajaran berdurasi 5 menit, misalkan ya, dengan materi keuntungan menggunakan teknologi AI dalam pembelajaran. Misalkan seperti ini Bapak Ibu. Oke, kalau sudah kita enter atau kita kirimkan, kita tunggu sebentar, maka ChatGPT akan memberikan alternatif naskah video yang bisa kita gunakan. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin membuat secara mandiri, oh luar biasa Bapak Ibu. Oke. Bapak Ibu bisa mengetik manual, kemudian menyimpannya di pengetikan seperti Microsoft Word, kemudian nanti baru kita pastekan. Nah, kalau ingin gampang seperti ini. Oke. Apakah bisa kita minta dengan model yang lain? Bisa Bapak Ibu, kita generate response. Oke, yang ini yang bawah kita klik lagi. Nah, dia akan memberikan alternatif yang lainnya. Seperti ini. Kita tunggu sampai selesai. Keuntungan ketiga, keuntungan keempat, sampai akhir. Oke. Nah, ini sudah diberikan lengkap Bapak Ibu. Ini ada pembukaan, sudah lengkap. Kemudian pertama, ini jadi scene pertama nanti. Kemudian keuntungan kedua, scene kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, selanjutnya rekan-rekan, setelah kita membuat naskah video seperti ini, kalau ini sudah cocok, misalkan, kita tinggal mengcopy nih Bapak Ibu. Di blok dulu, oke, kita blok sampai bawah. Kemudian kita copy, salin. Nah, kemudian kita buka tab baru di sebelah kanan ini. Kemudian kita cari video generator yang akan kita gunakan. Saya contohkan, kita akan menggunakan pictory.ai. Pictory.ai. Oke. Kita enter. Nah, ini dia Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau belum login, silakan login terlebih dahulu. Saya login. Karena saya sudah mendaftar Bapak Ibu. Kemudian saya lanjutkan dengan email saya. Nah, ketika masuk ke halaman utama dari pictory.ai ini, Bapak Ibu akan ditampilkan halamannya seperti ini Bapak Ibu, antar mukanya. Ada 4 menu utama yang ditawarkan kepada Bapak Ibu. Yang pertama, ini ada script to video. Bapak Ibu bisa membuat video dari script atau dari naskah yang sudah kita siapkan. Nah, ini tadi Bapak Ibu kan kita udah buat naskah nih. Nah, ini sudah kita copy, nanti tinggal kita masukkan ke sini. Yang kedua, artikel to video. Bapak Ibu bisa memasukkan artikel ke sini, kemudian pictory.ai otomatis akan membuat skrip videonya otomatis untuk Bapak Ibu sekalian. Kemudian membuat videonya. Yang ketiga, edit video using text. Kemudian yang keempat, visual to video. Ini nanti kita coba bareng-bareng. Yang pertama Bapak Ibu, kita tadi sudah membuat sebuah naskah video nih Bapak Ibu. Nah, sekarang kita coba. Kita proceed. Nah, ini dia Bapak Ibu. Apa yang sudah kita buat menggunakan ChatGPT tadi, langsung kita pastekan ke sini Bapak Ibu. Paste. Nah, ketika dipastekan seperti ini, Bapak Ibu selanjutnya bisa mengedit dulu teksnya. Apakah ada yang mau dikurangi, apakah ada yang mau diperbaiki, dan sebagainya.
Dan perlu diperhatikan rekan-rekan karena kita akan membuat sebuah video, kayaknya teksnya jangan terlalu panjang dalam sebuah scene. Nah, perlu kita atur di sini Bapak Ibu. Di scene setting ini ada seperti ini. Ini pengaturannya. Yang pertama auto highlight keyword. Kalau hidupkan, kemudian auto visual selection, berarti nanti Bapak Ibu akan langsung dipilihkan visualnya atau backgroundnya. Kemudian create new scene on apa. Nah, kita bisa memilih nih Bapak Ibu. Kalau sentence break atau titik, maka nanti di sini setiap titik, nah ini titik, ini akan jadi scene-scene yang berbeda. Nah, kalau selanjutnya ada line break, setiap spasi itu akan jadi satu scene. Nah, kalau kita pilih line break berarti ini satu scene Bapak Ibu. Ini satu scene, kemudian yang bawahnya satu scene, di bawahnya juga satu scene. Nah, seperti ini. Nah, kalau ada yang terlalu panjang, kalau Bapak Ibu pilih yang model yang kedua tadi, Bapak Ibu bisa enter aja di sini misalkan. Nah, kita pisah-pisahkan seperti ini dulu. Kemudian, nah gini. Kalau yang terlalu panjang silakan. Kalau yang cukup ya sudah. Misalkan seperti ini. Kita coba pilih yang line break. Kalau sudah, Bapak Ibu, kita tinggal proses saja nih, proceed. Klik. Nah, selanjutnya kita diminta untuk memilih temanya, Bapak Ibu, template-nya. Nah, nanti model tulisannya seperti apa. Nah, Bapak Ibu tinggal pilih di sini. Bapak Ibu suka yang mana? Yang tulisannya ada background-nya merah seperti ini, atau yang seperti ini, dan sebagainya. Nah, kita coba yang pertama aja, Bapak Ibu. Klik, select. Nah, Bapak Ibu akan diminta untuk memilih aspek rasionya. Aspek rasio apakah tidur, landscape, ataukah portrait, ataukah kotak square seperti ini. Nah, kalau biasanya kalau di YouTube video yang banyak yang ini Bapak Ibu, 16:9 ini. Kalau di setel di proyektor bagus hasilnya. Kalau yang ini berdiri biasanya dipakai di HP. Nah, ini biasanya kalau kita upload pada Instagram kalau nggak salah. Nah, biasanya videonya berbentuk kotak seperti ini. Kita coba pilih yang pertama Bapak Ibu 16:9 karena asumsinya kita akan membuat sebuah media pembelajaran yang nanti akan kita gunakan di kelas. Oke, kemudian klik continue Bapak Ibu. Tugas kita selanjutnya adalah menunggu. Nah, ini Bapak Ibu, dia sedang diproses secara otomatis oleh Pictory.ai. Kita menunggu sampai komplit, sampai selesai. Jadi masih 80%. Kecepatannya tergantung jaringan internet, Bapak Ibu, kemudian juga tergantung banyak tidaknya teks yang kita gunakan. Nah, ini dia Bapak Ibu hasilnya. Hasil dari video yang digeneratkan atau dibuatkan oleh Pictory.ai. Seperti ini hasilnya. Yang ini Bapak Ibu, ini hasil videonya. Lupa kok numpuk begitu. Nah, ini nanti bisa kita edit Bapak Ibu. Karena teksnya terlalu banyak misalkan. Nanti bisa kita edit lagi. Nah, ini. Kita kembali ke depan. Nah, di sebelah kiri ini Bapak Ibu kita kenalan dulu. Yang kita lihat bersama-sama ini adalah halaman story. Berisi tentang scene by scene atau scene yang akan kita tampilkan dalam video kita. Ini scene pertama, ini scene kedua. Kalau yang di bawah ini yang ini Bapak Ibu. Ini scene 1, scene 2 dan seterusnya. Nah, kemudian yang kedua ini ada visual. Bapak Ibu bisa nambahkan visualnya dari sini. Kemudian ada elemen dan sebagainya. Nah, coba kita dari story dulu Bapak Ibu, dari yang pertama. Misal nih Bapak Ibu, misal Bapak Ibu scene 1 ini terasa sangat banyak tulisannya. Bapak Ibu ingin menghapus beberapa tulisan. Bapak Ibu tinggal klik aja di sini. Kemudian Bapak Ibu tinggal mengambil tulisan yang ingin dihapus misalkan.
di sini. Nah, tinggal kita cut aja Bapak Ibu. Oke. Bentar. Nah, dia menghilang. Seperti itu. Bisa juga Bapak Ibu melakukan split scene. Yang ini Bapak Ibu. Kalau di split, itu biasanya satu scene ini akan diubah menjadi beberapa scene. Sebentar, belum keluar menu. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kita split, ya. Dia akan berubah ke bawahnya Bapak Ibu. Jadi 2 scene. Sebentar. Ini tergantung jaringan, ya Bapak Ibu. Lancar atau tidaknya kita melakukan split dan sebagainya, ini tergantung jaringan. Nah, kayaknya karena kita gunakan juga untuk Zoom meeting, jaringannya agak berkurang kecepatannya. Nah, intinya seperti itu. Ya, jadi dipecah jadi 2 scene bisa. Bapak Ibu melakukan editing manual seperti ini juga bisa. Yes, bisa. Oke, coba kita manual. Nah, jadinya seperti ini Bapak Ibu. Masih terlalu panjang juga, boleh lagi Bapak Ibu edit di sini. Gitu nggih. Coba kita edit lagi. Klik aja di sini Bapak Ibu. Kemudian klik di sini. Nah, seperti ini. Sudah jadi seperti ini Bapak Ibu. Yang kedua juga Bapak Ibu masuk scene 2 di sini. Nah, otomatis kita akan teksnya ke scene 2. Ini terlalu rapat, boleh. Ya, Bapak Ibu edit seperti tadi. Dipecah scene-nya juga bisa. Seperti itu. Kemudian misalkan kita masuk ke scene 4. Nah, ini scene 4 Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Kalau mau diedit silahkan. Nah, itu edit teksnya di sini ya Bapak Ibu, di story. Bagaimana kalau Bapak Ibu ingin mengubah visualnya di belakangnya? Oke, ini kan videonya mungkin Bapak Ibu menganggap, nggak cocok Pak. Ini kan kalimatnya teknologi AI membantu guru menciptakan pengalaman belajar yang lebih personal. Kok gambarnya gini? Nah, Bapak Ibu bisa edit ini Bapak Ibu. Oke. Bagaimana caranya? Tinggal kita masuk ke visual Bapak Ibu. Nah, masuk ke visual ini, yang sebelah kiri. Kemudian Bapak Ibu bisa mencari videonya di sini Bapak Ibu. Dengan keyword-keyword tertentu. Kalau dicari ke bawah gini, boleh. Tetapi lebih bagus pakai keyword Bapak Ibu. Kita coba. Karena ini basicnya bahasa Inggris, kayaknya lebih bagus kalau kita keywordnya juga menggunakan bahasa Inggris. Misalkan student and teacher misal. Biasanya semakin spesifik itu akan semakin bagus hasilnya. Ini contoh Bapak Ibu ketika kita menggunakan keyword student and teacher. Misalkan Bapak Ibu pilih yang ini, tinggal klik aja. Ditunggu sebentar. Nah, ketika diklik Bapak Ibu, otomatis video yang ada pada scene yang kita pilih itu akan berubah. Nah, seperti ini. Tinggal kita misalkan Bapak Ibu ingin preview, klik aja di preview. Di ini Bapak Ibu, klik. Mohon maaf, agak nge-lag kayaknya. Kita klik preview lagi, kita coba lagi. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Sudah lancar, kita coba sekali lagi. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, rekan-rekan, ini kalau mau merubah video, pasti ada bertanya nanti, Pak, kalau upload video sendiri bisa enggak? Sayangnya saya belum menemukan di sini Bapak Ibu. Oke, jadi
video ketika ingin mengupload video pribadi, saya belum menemukan menunya di pictory.ai. Maka dengan demikian, sementara kita hanya bisa menggunakan video-video yang sudah disediakan di sini. Seperti itu. Nah, scene-scene yang lain, Bapak Ibu bebas. Ya, ini sudah merasa cukup, udah kita misalkan ke scene yang kedua, ketiga, kelima, dan sebagainya. Caranya sama seperti itu, Bapak Ibu. Seperti itu, nggih. Baik. Kemudian, apakah kita juga bisa menambahkan yang lain? Kita bisa, Bapak Ibu, menambahkan elemen-elemennya. Nah, seperti ini. Emoticon-emoticon, elemen yang lain bisa kita cari di sini. Sama nggih, Bapak Ibu, stiker ini bisa, kemudian gambar animasi GIF bisa kita cari di sini, emoji juga bisa. Seperti itu. Oke. Kita lanjut. Apakah bisa menambahkan audio? Nah, ini Bapak Ibu. Audio bisa kita tambahkan. Yang tadi ketika kita preview, itu kan sudah ada audionya Bapak Ibu. Oke. Audio yang terpakai di sini, itu akan ada di paling atas ini. Nah, ini sudah ada tandanya ya. Tercentang warna biru. Nah, ini berarti sedang digunakan. Bapak Ibu bisa memilih yang lain di sini. Nah, misalkan Bapak Ibu mau pilih ini, silakan. Nggak jadi masalah. Oke, cocok. Tinggal di-play aja. Nah, otomatis nanti di sini, ini akan langsung berubah Bapak Ibu. Kita cek, dia akan langsung berubah ke audionya. Yang baru. Nah, seperti itu nggih. Ini cara menambahkan audio. Kemudian, voice over. Nah, di sini. Rekan-rekan, apakah Bapak Ibu ingin ada yang membaca teks ini? Nah, kita bisa menambahkan voice over di sini Bapak Ibu. Sayangnya di pictory.ai voice over-nya semuanya dalam bahasa Inggris Bapak Ibu. Nih, masih Inggris, nggih. Inggris. Nah, ini yang tersedia Inggris US, Inggris UK, dan Inggris-Inggris yang lainnya. Masih belum ada yang bahasa Indonesia. Nah, itu sayangnya. Nah, maka beruntunglah Bu Fat dan rekan-rekan yang ngajar bahasa Inggris bisa langsung menggunakan teknologi ini. Nah, kalau kita paksakan rekan-rekan, paksakan nanti aneh. Jadinya nggih aneh. Bentar, kita coba. Kita play. Kita coba preview. Masih persiapan. Nanti logat bahasa